Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri yang budiman, kita bertemu kembali dalam pelajaran kita tutorial belajar bahasa Arab. Yang saat kini kita akan membahas ilmu nahwi terkait pembagian kata dalam bentuk al-mu'rab wal mabni. Pertanyaannya, apa itu mu'rab? Kita akan jawab sama-sama bahwa al-mu'rab huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Bahwa yang disebut mu'rab atau kata dalam kategori mu'rab ini adalah yang berubah syakal akhirnya oleh sebab perubahan posisinya di dalam jumlah. Posisi-posisi dalam jumlah itu bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih, bisa juga menjadi al-mubtada dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah al-mabni. Al-mabni alladhi la yataghayyaru syaklu akhiri bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Bahwa mabni ini sebaliknya dari kata mu'rab. Mabni sebaliknya dari kata mu'rab, bahwa mabni alladhi la yataghayyaru syaklu akhiri, yang tidak berubah syakal akhirnya, bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlah, oleh sebab perubahan posisinya di dalam jumlah. Mau menjadi maf'ul atau menjadi mubtada atau menjadi khabar atau yang lainnya, kata yang mabni ini selamanya dalam keadaan yang tetap. Untuk memahaminya, kita akan menelitinya dengan memahami lewat contoh. Perhatikan. Qama Muhammadun. Qama Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin. Aku telah melewati Muhammad. Apabila kita melihat kata Muhammad, akhir katanya yang pertama dun, kemudian yang kedua dan, yang ketiga din, maka Muhammad ini disebut sebagai kata yang mu'rab. Kenapa? Karena terjadi i'rab dari kata dun, dan din. Inilah i'rab. Kemudian Muhammad, kata Muhammad ini adalah kata yang mu'rab karena dia akan berubah syakal akhirnya karena perubahan posisi di dalam jumlah. Yang pertama menjadi fa'il dari qama, jadi subjek. Yang kedua jadi maf'ul bih atau objek dari kata ru'aitu. Kemudian yang terakhir majrurun bil ba bi Muhammadin. Nah, inilah yang disebut kata yang mu'rab. Contoh adalah kata Muhammad. Karena Muhammad ketika posisinya berubah-ubah atau berbeda posisi, maka akhirnya pun akan berubah sesuai dengan posisinya. Baik. Kemudian kita akan mengenal kata dalam bentuk al-mabni lewat contoh. Yang pertama, qama hadza at-talibu. Qama hadza at-talibu. Ra'aitu hadza at-taliba. Marartu bihadza at-talibi. Siswa ini telah berdiri. Aku telah melihat siswa ini. Aku telah lewat di depan siswa ini. Kita lihat haza. Yang pertama, qama haza at-talibu. Ra'aitu haza at-taliba. Marartu bihadza at-talibi. Nah, hadza di sini adakah perubahan di sini? Tidak ada. Tetap dalam bentuknya yang tetap.
seperti hadza, tidak berubah. Maka inilah contoh kata yang mabni, kendati dalam posisi yang berbeda-beda. Yang pertama menjadi fa'il, qama hadza. Yang kedua menjadi maf'ul bi, ra'aitu hadza. Yang ketiga menjadi majrurun bil ba, marartu bi hadza. Tidak ada perubahan di akhirnya. Maka ini disebut kalimatun mabniyatun, atau kata dalam bentuk mabni. Nah, kata-kata dalam bentuk mabni ini bisa ada isim istifham, ada isim mausul, ada isim isyarah, dan seterusnya. Inilah kata-kata dalam kategori mu'rab dan mabni. Dan kita simpulkan bahwa mu'rab yang berubah akhirnya, kemudian mabni yang tidak berubah syakal akhirnya, kendati dalam posisi yang berbeda-beda. Demikian, semoga bermanfaat. Satu hal yang penting untuk dilakukan oleh adik-adik yaitu selalu berlatih, sering membaca, dan tidak lupa untuk selalu menelaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.